Halo semuanya, anak kelas 11 IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai materi Perang Dunia Perang Dunia 1. Perang Dunia 1, maaf ya. Perang Dunia 1. Jika kemarin kita sudah bahas seperti dari latar belakangnya sampai kronologi nih ya. Per tahun ada front Balkan, laut, barat, timur, Itali. Nah, sekarang kita lihat ke akhir perangnya ya, karena kemarin belum sempat dijelaskan akhir perangnya seperti apa. Jadi ternyata akhir perangnya itu adalah kekalahan dari Jerman di front barat. Akibatnya itu adalah kehidupan rakyat semakin bertambah susah. Keadaan Jerman seperti ini juga menimbulkan gerakan dari kaum komunis ya, yang hendak menggulingkan pemerintahan. Jerman menghadapi serangan dua kali, yaitu dari pihak sekutu dan bahkan dari pemberontakan kaum komunis di negaranya sendiri. Karena serangan itu, Jerman terpaksa menyerah pada tahun 1918. Hitler kemudian menamakan gerakan separatis itu sebagai tusukan pisau dari belakang punggung Jerman, yang menyebabkan Kaisar Wilhelm II itu turun tahta dan pemerintahan dipegang oleh Herbert, beralihan sosialis. Akhirnya, Jerman dijadikan republik setelah itu, ya bukan lagi sistem monarki atau kerajaan. Dan selanjutnya menyerah kepada pihak sekutu. Gitu. Ini awal mula nih, ya Hitler mulai menampakkan diri gitu ya. Nanti di Perang Dunia II baru Hitler ini menjadi dalangnya. Selanjutnya, sementara itu di Austria timbul pemberontakan yang dilakukan oleh kaum komunis dan kaum Slavia yang mengakibatkan Kaisar Karl mengganti Kaisar Franz Joseph II terpaksa turun pada 1918, sehingga Austria-Hungaria itu menjadi republik. Ini sama seperti Jerman ya. Setelah Perang Dunia I berakhir, baik negara-negara yang menang perang maupun negara-negara yang kalah perang sibuk mengadakan perjanjian perdamaian. Seperti itu ya, baik Jerman dan juga Austria. Perjanjiannya apa? Nih lihat, ada perjanjian Versailles. Versailles ini tentunya kan nama istana di Prancis ya. 28 Juni 1918 antara pihak Jerman dan sekutu. Isinya, ingat-ingat ya, yang pertama, Jerman menyerahkan Alsace dan Lorraine kepada Prancis dan Eupen-Malmedy kepada Belgia. Dan si Polandia ya, dan sekitarnya menjadi kota merdeka di bawah LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Nanti kita jelasin ini juga ya. Jerman kehilangan semua tanah jajahannya yang diambil oleh Inggris, Prancis, dan Jepang. Jerman harus membayar ganti rugi perang sebesar 132 miliar mark emas. Angkatan perang Jerman pun diperkecil gitu. Niatnya biar nggak terjadi perang lagi gitu ya, jadi biar nggak ada perlawanan lagi gitu. Kapal perang maupun kapal dagang Jerman diambil alih oleh Inggris ya. Nggak cuma kapal perang loh ya, di sini kapal dagang juga. Daerah Jerman sebelah barat, Sungai Rhine atau Rhine ya, diduduki oleh sekutu selama 15 tahun gitu ya. Jadi kalau 15 tahun tinggal tambah 15, berarti tahun 1933 gitu. Dalam perjanjian itu ya, ada Woodrow Wilson, Presiden Amerika, George sama Prancis ya, Lloyd George itu dari Inggris, Vittorio Emanuele itu dari Italia. Keempat orang ini disebut sebagai Big Four gitu ya. Jadi ini sekutu nih, Big Four itu ya dari Inggris, Prancis, Amerika, dan Italia gitu. Selain ada perjanjian Versailles, ada juga perjanjian Saint-Germain. Itu di 1919 antara sekutu dengan Austria. Isinya, yang pertama tidak diperkenankan adanya gabungan Jerman-Austria.
Jadi misalkan ada gabungan, kemungkinan mereka juga akan menyerang lagi ya. Jadi nggak boleh ada gabungan antara atau sekutu lagi ya, atau koalisi antara Jerman sama Austria. Austria itu harus menyerahkan daerah Tirol Selatan, Italia kepada Italia dan Bohemia, Moravia kepada Cekoslovakia. Perjanjian Neuilly, ya, selanjutnya ada perjanjian ketiga ya, di November 1919 antara pihak sekutu dengan Bulgaria yang isinya adalah Bulgaria menyerahkan daerah pantai Egea kepada Yunani. Tuh, perjanjian Trianon 1920 antara sekutu dengan Hongaria isinya adalah ini yang gede ya. Hongaria itu kemudian diperkecil. Keluarga Habsburg tidak boleh menjadi raja di Austria-Hongaria. Seperti itu ya. Sevres ya, 1920 antara sekutu dengan Turki. Isinya adalah daerah Turki kemudian diperkecil dan hanya tinggal di kota Konstantinopel dan sekitarnya. Daerah yang penduduknya bukan orang Turki harus dilepaskan. Simria dan Thracia diduduki oleh Yunani. Dardanella, Laut Marmora, Selat Bosporus harus dibuka untuk ke kapal-kapal semua bangsa. Armenia diberi status merdeka. Kurdi kemudian juga merdeka ini. Ya, ini antara Turki dengan sekutu. Ini dampaknya juga luas loh ini berkaitan dengan perang sampai sekarang ini. Berkait antara Israel dengan Palestina gitu. Dampak dari Perang Dunia I dalam bidang politik ya, tenggelamnya 4 kekaisaran besar di Eropa, kemudian negara-negara republik ya, yaitu Jerman, Austria, Hungaria, Rusia, dan Turki. Gitu. Tuh, yang kemudian tenggelam kekaisaran. Munculnya negara-negara baru seperti ada Italia, Rumania, Polandia, Cekoslovakia, Kroasia, Yugoslavia, Hongaria, Irak, Iran, Yordania, Mesir, Arab Saudi, Suriah, Estonia, Latvia, dan Lithuania gitu ya. Ini yang berhubungan dengan republik gitu ya, negara-negara berrepublik. Akhirnya Liga Bangsa-Bangsa atau LBB ini adalah organisasi yang diprakarsai oleh orang Amerika atau presiden Amerika namanya Woodrow Wilson. Munculnya paham fasis ini mulai muncul nih. Jadi dampak Perang Dunia I itu nantinya berhubungan dengan Perang Dunia II gitu ya, karena Perang Dunia II itu latar belakangnya adalah orang-orang yang munculnya orang-orang fasis gitu ya. Dampaknya dari Perang Dunia I itu fasis dari Italia, Benito Mussolini ya, di sini belum dituliskan, Nazi Jerman, Hitler, ada juga nasionalisme Turki, ini militerisme Jepang, komunis di Rusia Lenin. Ini Kaisar Hirohito gitu ya. Dalam bidang politik, ekonomi ya. Hancurnya sarana fisik dan non-fisik pastinya ya. Pusat-pusat industri Eropa juga hancur karena memang daerah atau medannya perang itu ya di Eropa gitu ya. Rusaknya daerah pertanian yang mengakibatkan timbul kelaparan yang hebat. Jadi kamu bayangin ya, jadi diberi tiba-tiba bom di sawah, di ladang gitu ya. Untuk memperbaiki ladang itu pun sulit gitu kan, apalagi ketika tanamannya itu sudah mulai panen gitu ya, ketika mau panen dibom itu kan jadi cadangan makanan bagi masyarakat itu kan berkurang gitu ya. Terjadinya krisis Malaysia pada tahun 1929, yaitu krisis ekonomi dunia ini ya, Malaysia, yang diawali oleh hancurnya sektor-sektor ekonomi di Amerika Serikat. Hutang akibat peminjaman biaya perang baik kepada rakyat maupun negara lain. Jadi saling meminjam ya mereka. Terjadi pengangguran massal di Eropa. Yakinlah ya, jika terjadi perang itu dampaknya luar biasa di bidang ekonomi gitu ya. Jadi mending kita itu sebagai bangsa itu mending adem ayem gitu ya. Persatuan, jika ada perbedaan ya nggak perlu menggunakan otot, harus pakai cara yang
baik, di musyawarah gitu ya. Ini pesan moral yang kita ambil dari pelajaran Perang Dunia. Apapun itu lah ya, perang itu nggak ada yang baik gitu. Selanjutnya dalam bidang sosial, kita lihat di sini ya. Jadi karena Perang Dunia I itu berlangsung selama 4 tahun, banyak sekali menelan korban gitu ya. Baik yang tewas, luka-luka gitu ya, ditahan, bahkan hilang. Bahkan gak cuma itu ya, semua orang yang selamat dalam kejadian Perang Dunia saat itu, baik 1 maupun 2, itu ya, mereka itu punya traumatik sekali ketika mereka mendengar suara-suara petasan misal, atau suara yang gemuruh sedikit, itu mereka langsung ketakutan gitu ya, karena mirip dengan suara bom gitu, atau suara mobil musuh gitu datang, atau suara kaki jalan gitu ya, telapak orang jalan gitu kan, itu membuat trauma. Negara-negara Eropa juga banyak kehilangan pemuda pastinya, karena para pemuda itu menjadi para tentaranya itu yang meninggal atau terluka gitu kan. Peranan perempuan meningkat menggantikan generasi muda yang gugur dalam perang. Oke, ya. Terus kemudian Perang Dunia I membutuhkan perlengkapan sehingga mendorong produktivitas industri yang semakin besar. Banyak korban meninggal, terutama laki-laki, telah menurunkan angka kelahiran dan populasi Prancis. Wah, ini langsung kelihatan ya, berarti Prancis memang yang paling terparah di antara yang lainnya. Dan bentuknya League of Nation atau Liga Bangsa-Bangsa 1919, orang tadi ya, Presiden Amerika, terjadi peleburan kelas sosial menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Jadi memang sebelum Perang Dunia I, ya, memang mungkin ini rencana Tuhan kali ya. Jadi untuk peralihan dari sistem monarki kepada sistem republik itu caranya dengan ini gitu ya, dikasih tanda, dikasih pelajarannya tuh ini gitu ya. Ketika para raja dari berbagai negara di Eropa itu kemudian saling menantang diri mereka, menantang negara mereka bahwa mereka itu negara yang unggul dalam perang gitu. Ketika mereka kalah, mereka sadar bahwa sebenarnya ini adalah kepentingan politik belaka gitu, kepentingan mereka belaka gitu. Rakyatnya itu porak-poranda, ekonominya porak-poranda, sehingga ketika perang ini berakhir gitu ya, masyarakatnya itu ya langsung menuntut pemerintah lemah, alhasil mereka runtuh, hampir semuanya ya, yang tidak siapa, Inggris sampai sekarang ya, Inggris. Begitu pula ya kalau kita lihat ngomongin Jepang itu dulu ya politik isolasi gitu ya, sangat tertutup, sangat diperintah oleh shogun gitu ya. Kaisar itu ada tapi hanya menjadi simbol, tapi ya sampai sekarang masih tetap bisa gitu ya, tetap ada. Tapi shogun udah dihapuskan, sekarang yang monarki tetap ya, monarki konstitusional, tetap ada perdana menteri, ada juga kaisar gitu, mirip dengan Inggris ya. Sedikit membahas tentang Jepang dan Inggris ya. Jadi intinya perang Dunia I ya, itu adalah tanda atau cara yang digunakan oleh Tuhan untuk memberikan peralihan gitu, untuk melakukan peralihan dari pemerintahan monarki ke pemerintahan republik. Ini kita lihat setelah itu dampaknya banyak sekali gitu, banyak negara-negara yang kemudian dari yang monarki kemudian menjadi republik ya, lebih demokratis. Oke, Perang Dunia II kita minggu depan kita bahasnya ya. Jadi hari ini kita bahasnya adalah dampaknya, terus macam-macam perjanjian akhir perangnya gitu ya. Tugas kalian adalah mencatat perjanjian Versailles, Jermain Nul Sevres ya, Nulli, sama dampaknya politik, ekonomi, sosial. Oke, terima kasih semuanya. Nggak perlu semuanya kamu tulis, intinya saja gitu ya, nggak perlu banyak-banyak, saya pusing juga liatnya. Terima kasih semuanya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.